Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Iketus Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai memahami hakikat ekonomi dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Nika Deulan Arisanti, nomor absen 18, selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Niwayan Arisa Fitri, nomor absen 26, selaku pemateri kedua. Baik, pada kesempatan kali ini ada pun sub pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, penjelasan perilaku etis dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, sikap etis dan memiliki moral yang tinggi. Yang ketiga, penerapan perilaku etis, nilai moral dalam lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Baik, langsung saja kita ke sub pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penjelasan perilaku etis dalam lingkungan bisnis. Etika adalah keyakinan mengenai tindakan baik dan buruk yang dapat dipengaruhi oleh perilaku pribadi seseorang dalam lingkungan masyarakat. Khususnya dalam berbisnis, etika sebagai sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan oleh setiap individu maupun perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, perilaku etis dalam lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai tindakan atau perilaku seseorang yang mencerminkan nilai-nilai moral serta prinsip-prinsip yang benar dan tidak membahayakan dalam konteks lingkungan bisnis. Baik, materi yang kedua yaitu sikap etis dan memiliki moral yang tinggi. Etis berkaitan dengan moral atau prinsip-prinsip dari moralitas. Moral adalah standar perilaku seseorang untuk hidup secara kooperatif dalam kelompok atau organisasi. Berikut merupakan ciri-ciri seseorang memiliki sikap etis yang tinggi. Yang pertama, jujur dan bijaksana. Yang kedua, memiliki toleransi yang tinggi. Yang ketiga, mempunyai kemampuan empati. Yang keempat, tahu kapan dan bagaimana bertindak di berbagai macam situasi. Dan yang terakhir, taat akan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, ada pun ciri-ciri seseorang memiliki moral yang tinggi. Di antaranya, yang pertama, dapat menahan diri daripada melakukan tingkah laku yang dianggap salah. Yang kedua, kawalan terhadap keperluan fisikal. Yang ketiga, bertindak secara rasional terhadap suatu keputusan moral. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga dan bertindak dalam keadaan disiplin. Itulah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Fitri. Kepada rekan Fitri, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu penerapan perilaku etis, nilai moral dalam lingkungan masyarakat. Perilaku etis sangat berkaitan dengan nilai moral atau prinsip-prinsip dari moralitas. Nilai moral adalah nilai-nilai yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat berdasarkan pada standar kebenaran. Berikut contoh penerapan perilaku etis dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengucapkan salam ketika bertamu di rumah orang lain. Yang kedua, berbahasa yang baik dan sopan saat berinteraksi dengan orang. Yang ketiga, yaitu meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya, yaitu ada penerapan nilai-nilai moral dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, yaitu menghormati orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Yang kedua, yaitu menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir, yaitu menolong orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu kerangka kerja pengambilan keputusan etis. Pendekatan pengambilan keputusan etis merupakan suatu kerangka kerja atau proses yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih pilih-pilihan yang etis dalam situasi-situasi yang kompleks atau berpotensi kontroversial. Adapun kerangka kerja pengambilan keputusan etis dalam etikalitas keputusan atau tindakan yang dibuat terkena dampak, yaitu yang pertama, konsekuensi atau kekayaan yang dibuat dalam hal keuntungan bersih atau biaya. Yang kedua, yaitu dampak terhadap hak dan kewajiban. Yang ketiga, yaitu kesetaraan yang dilibatkan. Dan yang terakhir, yaitu motivasi atau kebijakan yang diharapkan.
Adapun pertimbangan yang diperhatikan dalam pengambilan keputusan yang etis, yang pertama, kekayaan dan kesejahteraan dalam teori filosofis. Yang kedua, menghormati hak para pemangku kepentingan. Yang ketiga, yaitu kesetaraan di antara para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, yaitu kebajikan bagian dari karakter yang bermoral tinggi. Langkah-langkah pengambilan keputusan etis, yaitu yang pertama ada menentukan fakta-fakta, yang kedua mengidentifikasi stakeholder dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka, yang ketiga yaitu membuat alternatif, yang keempat mempertimbangkan dan membandingkan alternatif berdasarkan konsekuensi, kewajiban, hak, prinsip, serta dampak bagi integritas dan karakter pribadi, yang kelima yaitu membuat sebuah keputusan, dan yang terakhir yaitu memantau hasil. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 7. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.